Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan penjualan tanah di Tangerang Selatan, Banten. Pihak Anies Sandi pun menuding ada unsur politis di balik laporan ini. Apa benar demikian? Kita bahas bersama anggota tim pemenangan Anies Sandi, Agung Setiarso. Pak Agung, dengan Riko, selamat petang. Selamat petang, Mas Riko. Pak Agung, apa dasar dikatakan bahwa ini politisasi? Ya, jadi Mas Riko ini kan musimnya pilkada, jadi masa-masa kampanye. Banyak sekali kemudian fitnah-fitnah, laporan-laporan yang ditudingkan kepada paslon kita. Saya sebenarnya juga tidak langsung menuduh bahwa tuduhan yang dilakukan terhadap Bang Sandi ini adalah fitnah, tidak. Tapi kita juga harus berhati-hati, warga, masyarakat DKI juga harus berhati-hati, harus bisa memilih gitu ya. Mana yang fitnah, mana yang bukan. Oke. Jadi di musim-musim pilkada seperti ini memang banyak, Mas, pelaporan-pelaporan, kemudian politisasi, kriminalisasi dan sebagainya seperti itu. Pak Sandi kenal juga kan Pak dengan yang melaporkannya. Kenapa ujungnya jadi kriminalisasi? Apa yang sebenarnya terjadi versi Pak Sandi? Ya, sebenarnya ini kan kasusnya masih berlanjut ya. Dalam artian ini kan ada proses likuidasi suatu perusahaan. Dan Bang Sandi di situ duduk sebagai komisaris. Ketika dibentuk tim likuidasi, kemudian juga kan Bang Sandi sudah tidak lagi di perusahaan karena perusahaannya sudah dilikuidasi seperti itu. Jadi kemudian kalau ada pelaporan, kemudian ada yang tidak dianggap tidak. Pak Sandi akhirnya tidak memenuhi panggilan dari kepolisian dan minta kasus ini ditunda. Iya, karena warga masyarakat ini sangat mendambakan Bang Sandi untuk mengunjungi mereka, Mas. Padat sekali jadwalnya. Sampai-sampai kita banyak beberapa kali menolak permintaan warga ya. Jadi sehari itu bisa sampai 40-60 permintaan untuk dikunjungi. Meski gitu. Sebetulnya itu adalah kesempatan Pak Sandi menjelaskan laporan itu kan, Pak? Ya, cuman timingnya kurang pas gitu, Mas. Timingnya kurang pas. Timingnya sekarang ini kan timing pilkada, waktu pilkada, waktu untuk kampanye, waktu untuk menawarkan kepada masyarakat program-program yang lebih baik, ya menawarkan kepada masyarakat gubernur yang lebih baik, ya. Pak Agung. Jadi ya. Karena timingnya pilkada, saya membaca tanggapan Pak Jarod. Saya mengutip Pak Jarod. Pak Ahok itu loh setiap Selasa masih di sidang, nggak pernah mangkir. Ada tanggapan soal pernyataan ini? Ya, Pak Ahok itu memang kasusnya kan baru-baru ini. Kalau kasus yang disangkakan ke Bang Sandi ini kan 2012. Kejadian tahun 2012 kan Bang Sandinya kejadian ini, tapi baru kemudian diperkarakan sekarang. Kalau Ahok kemarin kan yang diperkarakan karena memang kasusnya baru terjadi gitu ya. Laporannya sekarang ada sekarang karena masa pilkada. Masa-masa untuk mengganggu konsentrasi, masa-masa untuk mengganggu fokus kami, menawarkan DKI yang lebih baik kepada masyarakat Jakarta. Jadi kami menganggapnya wajar bahwa ini adalah satu politisasi terhadap Bang Sandi. Dan ini Mas Riko, ini adalah satu bentuk penurunan kualitas dari pilkada. Ya, mestinya kan pilkada ini menampilkan program-program yang lebih bagus, yang unggul, kontestasi program. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagaimana kemudian menghambat salah satu paslon ya yaitu Bang Sandi untuk kemudian menawarkan kepada masyarakat. Oke. Nah, jadi, kalau ini Pak Sandi, dengan Ahok. Pak Agung membahasakan ini sebagai pertikaian dua orang super kaya, maksudnya apa itu? Itu yang mengatakan Bang Sandi ya, super kaya. Saya sendiri nggak tahu super kaya yang seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas saya juga sudah bicara, kita sudah lihat kasus hukumnya, itu clear. Ya, Bang Sandi itu clear, sudah tidak ada hubungannya dengan apa yang dituduhkan oleh Bu Francisca, karena dia sebagai komisaris dan komisaris berhenti tatkala kemudian likuidasi itu dilakukan. Jadi perusahaan kan dibubarkan, kemudian baru dibentuk tim likuidator ya, likuidasi. Nah, tim likuidasi itulah yang bekerja. Baik, terakhir ada dua laporan soal ini. Yang pertama kasus penggelapan penjualan tanah, yang kedua dugaan pemalsuan dokumen kwitansi oleh pelapor yang sama. Ya, itu dituduhkan ke Bang Sandi atau ke siapa yang pelaporan dokumen palsu itu? Ke Pak Sandi tentu saja. Ke Pak Sandi yang bikin? Atau gimana? Itu yang dilaporkan ke kepolisian, yang terlapor Pak Sandi.
Ya, ya itu silahkan aja dicek dan kita juga dari mana Bu Francisca ya atau yang melaporkan itu mendapatkan barang bukti dokumen tersebut. Dokumen tersebut kan mestinya ada pihak kepolisian gitu ya. Pihak kepolisian yang menyimpan barang bukti tersebut. Tapi Pak Agung, ternyata, ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Agung harusnya hadir ke studio ya Pak, tapi kita macet ini. Baik. Aduh, saya udah berusaha naik. Terima kasih Pak Agung telah meluangkan waktu. Di studio juga hadir Ibu Francisca yang juga melapor kasus dugaan penggelapan penjualan tanah ini atas nama terlapor Sandiaga Uno. Tadi dikatakan ada politisasi, kriminalisasi politik. Apa yang ingin Anda katakan? Sama sekali tidak ada politik urusan di sini. Karena saya kenal Sandi sudah lama, sudah lebih daripada 15 tahun. Sekarang saya rasa karena ini lagi zamannya pilkada, justru mereka yang mau mencoba memakai kasus ini sebagai promosi politik mereka. Kasus ini kan terjadi tahun 2012, kenapa baru dilaporkan? Karena ditutupin, kita baru tahu 2015. Ditutupin itu apanya? Tidak ada yang lapor kepada kita. Kalau aset itu yang dititipkan itu sudah dijual. Jadi Anda sama sekali selama ini tidak mengetahui? Tidak tahu. Taunya dari? Dari si Andre, partnernya salah satu pemegang saham daripada si Sandiaga. Juga terlapor. Saat ini, kapan Anda mengenal Sandiaga Uno kan? Saya mengenal Sandiaga Uno dan saya mengenal Andreas Cahyadi. Terakhir ketemu Pak Sandi itu? Ketemu Pak Sandi sudah lama, tapi saya masih ada hubungan telepon. Kurang lebih 4-5 minggu yang lalu. Ya. Apa yang sebetulnya terjadi? Dia bilang dia akan selesaikan. Tapi saya tunggu-tunggu, saya WhatsApp juga dia tidak membalas lagi setelah itu. Sama berikut si Pak Andreas juga. Saya ketemu terakhir Pak Andreas itu Januari tanggal 18 2016. Dan dia mengakui dia sudah jual aset itu dan uangnya ada di dia. Oke. Mbak Francisca, tentu banyak pemirsa juga bingung apa sebetulnya yang terjadi. Jadi ini ada sebuah tanah. Ada 2 bidang tanah. Ada 2 bidang tanah. Ya, yang dua-duanya dipegang oleh teman dekat, teman masih SD daripada Pak Edward Suryajaya. Yang mana kita nggak tahu tanah itu dijual. Oleh? Ya, oleh PT Japirek, pemegang saham PT Japirek. Pemegang saham PT Japirek itu ada 2, Andreas Cahyadi dan Sandiaga Uno. Jadi dua-duanya saya laporkan. Oke, nah tanah itu dijual tanpa sepengetahuan? Tanpa sepengetahuan kita. Itu adalah tanah yang dititipkan? Betul, dari almarhumah. Dari almarhumah? Iya, almarhumah istri Pak Edward Suryajaya yang pertama. Selama itu juga sama sekali tidak ada komunikasi mengapa tanah itu dijual dan lain-lain? Enggak. Oke, nah Anda juga kemarin baru saja melaporkan soal dugaan pemalsuan dokumen. Betul. Apa itu? Boleh ceritakan? Karena kita mendapatkan dari notaris bahwa ada pembayaran kepada Pak Joni, si pemilik tanah yang 3.000 meter. Dan ternyata Pak Joni tidak pernah menerima dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi itu. Dan memang setelah kita cek juga dengan yang pengatur pembelian itu, uang itu semuanya langsung ditransfer ke pemilik saham. Mbak Francisca, kita tahan sebentar cerita Anda, nanti bisa dilanjutkan lagi. Kita sudah terhubung dengan pengacara dari Sandiaga Uno, Pak Marbun. Selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Pak. Pak Marbun, ada 2 laporan di sini. Yang pertama adalah kasus dugaan penggelapan penjualan tanah dengan dugaan pemalsuan dokumen kwitansi penjualan tanah. Pak Marbun ini, Bapak salah sambung. Saya bukan Pak Marbun, Pak. Pak Padulian Marbun? Bukan. Saya bukan. Ini dengan kuasa hukum Sandiaga Uno? Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi tadi ada sebidang tanah tahun 2012 tanpa sepengetahuan Anda, 2 bidang tanah dijual dan sekarang Anda melaporkan kasus ini ke kepolisian. Nah, yang kwitansi tadi Anda membawa sebuah? Iya, ini. Nah, boleh tolong dijelaskan ini kwitansi apa? Jadi ini kwitansi penerimaan uang dari pembeli kepada Joni, pemilik, sebesar 3,4 miliar. Yang mana Pak Joni tidak pernah merasa menerima uang sebesar ini. Dan tidak pernah menandatanganin kwitansi ini. Oke.
Kalau Pak Sandi mengatakan ini adalah pertikaian dua orang super kaya. Anda mengetahui soal Waduh, itu? saya rasa tuh Pak Sandi sendiri yang kaya ya. You bisa lihat aja di Google. 4 triliun loh asetnya dia. Dapat dari mana tuh? Anda tidak mengetahui soal... Saya nggak tahu. Pokoknya nih ya seorang pengusaha muda. Saya tahu dia dari 15-20 tahun yang lalu. Bisa menghasilkan sekarang 4 triliun. 4 triliun. Dan itu ada di Google, ada di mana saya ngecek aja di Google. Kalau Hampir total 4 aset yang digelapkannya itu berapa, Bu, yang diduga Aduh digelapkannya? kecil sekali. Makanya saya juga aneh dengan mempunyai aset 4 triliun. Begini aja dibikin dibesar-besarkan segala macam pakai mau dipolitisasi segala macam. Bu Francisca, nanti kita lanjutkan lagi Iya. obrolan ini usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas.